Bongzu, perkenalkan nama saya Raka Ramadan dengan NIM 21204244040. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Teori Bahasa dan Teori Belajar Bahasa. Selanjutnya, teori bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan menurut Ferdinand de Saussure 1916. Bahasa merupakan sistem desain dalam kurung sistem tanda yang memiliki dua sisi, yaitu signifikan dalam kurung penanda dan petanda dalam kurung. Bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sistem sosial, budaya, dan kognitif. Berikutnya, jadi dalam kajian linguistik teori bahasa dapat dilihat berbagai pendekatan, diantaranya struktural, fungsional, dan interaksional. Yang pertama ini ada struktural. Definisinya, pendekatan struktural memandang bahasa sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan. Fokus utamanya adalah struktur internal bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Eh, di struktural ada ciri-cirinya. Yang pertama, menganalisis bahasa berdasarkan bentuk dan aturan gramatikal. Kedua, mengutamakan pola, sistem, dan hierarki bahasa. Yang tiga, tidak menekankan aspek makna sosial. Nah, di sini ada contohnya, analisis struktur kalimatnya tuh, saya makan nasi. Terdiri dari subjek, P itu predikat, plus O, objek. Kedua, fungsional. Definisinya, pendekatan fungsional menekankan fungsi bahasa dalam komunikasi. Bahasa dipandang bukan hanya sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sosial. Ciri-cirinya, bahasa dilihat dari peran dan fungsi komunikatifnya, mengutamakan konteks penggunaan bahasa, menganalisis bagaimana bahasa dipakai dalam situasi nyata. Untuk contohnya, ucapan tolong tutup pintunya tidak hanya dianalisis strukturnya, tapi juga fungsinya sebagai permintaan. Oke, ada interaksional. Definisinya, pendekatan interaksional memandang bahasa sebagai alat utama interaksi sosial. Fokusnya adalah bagaimana bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk membangun, pertahankan, dan menegosiasikan hubungan antara individu. Ciri-cirinya, bahasa dipelajari dalam konteks percakapan nyata, menekankan prinsip interaksi seperti giliran bicara, kesantunan, dan negosiasi makna. Terakhir, lebih menekankan aspek pragmatik daripada sekedar struktur. Contohnya, di sini dalam percakapan A, kamu sudah makan, B, belum, mau bareng. Pertanyaan bukan sekedar informasi, tetapi juga membangun solidaritas sosial. Jadi, ketiga teori ini saling melengkapi. Struktural memahami bagaimana eh, bahasa terbentuk, fungsional itu memahami untuk apa bahasa digunakan, dan interaksional memahami bagaimana bahasa dijalankan dalam hubungan sosial. Nah, selanjutnya ini ada teori belajar bahasa. Teori belajar pada dasarnya itu menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seseorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu pengajar untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Jadi, teori utama dalam belajar bahasa itu ada memengaruhi metode pembelajaran, yaitu BH, 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 behaviorisme, kognitif, dan humanistik. Selanjutnya, yang pertama ada behaviorisme. Definisinya adalah teori behaviorisme memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan kebiasaan atau habit melalui stimulus, respon, penguatan. Dalam konteks bahasa, siswa belajar bahasa dengan meniru, mengulang, dan memperkuat kebiasaan linguistik yang benar. Ciri-cirinya menekankan latihan dan pengulangan. Guru berperan sebagai pengendali stimulus, kesalahan dianggap sebagai sesuatu yang harus diminimalkan, lalu penguatan positif atau negatif digunakan untuk membentuk perilaku bahasa. Nah, contohnya itu metode audio lingual method atau dalam kurung ALM. Siswa berulang kali menirukan pola kalimat. Misalnya, guru menjelaskan this is book, siswanya menirukan this is book. Selanjutnya, kognitif, definisinya menekankan bahwa belajar bahasa adalah proses
mental internal, bukan sekedar pembentukan kebiasaan. Bahasa dipelajari melalui pemahaman, penalaran, dan pengolahan informasi di otak. Ciri-ciri menekankan pemahaman struktur dan aturan bahasa. Kesalahan dianggap sebagai bagian alami dari perkembangan bahasa, mengutamakan strategi berpikir, pemecahan masalah, dan penalaran. Belajar bahasa dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif juga. Contoh, mengajarkan tata bahasa dengan menjelaskan aturan terlebih dahulu, lalu siswa menggunakannya dalam konteks misalnya guru menjelaskan aturan past tense, kemudian siswa membuat kalimat dengan pola tersebut. Terakhir, humanistik, definisinya memandang belajar bahasa sebagai proses yang berpusat pada individu secara utuh, mencakupi aspek kognitif, afektif, perasaan, dan kebutuhan sosial. Fokusnya ini adalah pada motivasi, kebebasan, dan aktualisasi diri dalam belajar. Untuk ciri-ciri, menekankan peran emosi, motivasi, dan kepercayaan diri dalam belajar bahasa, guru berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali. Siswa dilibatkan secara aktif dan diberi kebebasan memilih cara belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan bebas tekanan dianggap penting. Untuk contoh, metode Community Language Learning atau dalam kurung CLL itu seperti siswa belajar bahasa melalui melalui kerjasama dalam kelompok. Jadi bisa berbagi pengalaman dan membangun rasa aman serta saling percaya. Jadi untuk ketiganya ini saling melengkapi. Behaviorisme itu kuat dalam latihan kognitif dalam pemahaman dan humanistik dalam motivasi serta pembentukan sikap positif terhadap bahasa. Oke, sekian untuk presentasi saya. Versi buku.